Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Ini pertemuan ke-10. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas satu persatu kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Baik, pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan judicial review yang dilakukan setelah undang-undang disahkan. Perlu teman-teman pahami ada beberapa uh, opsi review terhadap peraturan perundang-undangan. Ada legislative review, ada judicial review, dan executive review. Iya, ada executive review. Ya, kita mulai misalnya dari executive review, yaitu ujian undang-undang yang dilakukan oleh bidang eksekutif. Ya, ini misalnya di pembentukan perda. Ya, ada misalnya proses review perda yang dilakukan oleh Kemendagri. Dalam beberapa hal bisa ikut turut campur. Nah, ada legislative review, yaitu proses pengujian yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Dalam hal ini adalah lembaga yang membentuk hukum sendiri, yaitu misalnya undang-undang diuji terhadap undang-undang. Maka tempatnya adalah di legislative review, meskipun secara norma hukum belum pernah dilakukan, ya, secara empirik belum pernah ada, tetapi proses legislative review kira-kira seperti itu, ya. Jadi aturan yang dibentuk, ya, aturan diuji oleh legislatif itu dalam kasus itu. Kemudian ada judicial review, yaitu upaya yang dilakukan oleh lembaga pengadilan, ya. Dalam hal ini pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari judicial review. Nah, judicial review di Mahkamah Konstitusi, ya, yaitu judicial review yang dilakukan setelah undang-undang itu disahkan. Jadi setelah undang-undang disahkan baru bisa dilakukan judicial review. Kalau kemudian sebelum undang-undang disahkan, berarti prosesnya ada di legislative review. Kenapa di legislative review? Karena parlemen dalam hal ini adalah badan legislatif lah yang melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka dilakukan legislative review adalah di DPR. Setelah selesai, maka Dewan Perwakilan Rakyat atau dalam hal ini adalah parlemen, ya, tidak bisa mengotak-atik lagi nih peraturan undang-undangan kecuali memang ada upaya perubahan, ya. Tetapi upaya review, ya, atau Toetsingrecht, ya, istilahnya di istilah Latin, ya, istilah Belandanya adalah Toetsingrecht, yaitu proses review dilakukan di lembaga judisial, ya. Dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, apakah ada sebelum disahkan atau sebelum disahkan prosesnya maksudnya judicial review apakah pernah dilakukan atau apakah ada dilakukan di dunia ini, ya, sebelum undang-undang disahkan? Ada misalnya di Perancis, ya, saya mengutip tulisannya Prof. Dibli, dilakukan sebelum undang-undang disahkan, ya. Jadi MK mereka ada semacam Dewan Konstitusi yang melakukan review terhadap undang-undang, ya, yang sebelum disahkan di review di mereka. Kalau kita enggak, kalau kita setelah undang-undangnya disahkan baru diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Jadi perbedaannya di situ ada perbedaan sistem, meskipun sebenarnya secara sistem hukum kira-kira hampir sama karena Eropa daratan, ya, dengan yang ada di Indonesia. Nah, judicial review awalnya berlaku untuk undang-undang yang disahkan setelah amandemen konstitusi. Tapi setelah putusan MK nomor 4 PU strip 1 2003 tentang pengujian Undang-Undang nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang 5, maka ketentuan terhadap pasal 50 itu dihapus. Jadi di Undang-Undang MK, ya, saya tunjukkan. Nah, di pasal 50 ini terang dikatakan, ini Undang-Undang MK yang pertama, undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini adalah undang-undang setelah tahun 98. Ya. Tapi memang setelah ada pengujian ya, maka pasal 50 ini dihapus ya, sehingga bukan menjadi syarat pengujian terhadap undang-undang ya. Bukan lagi menjadi syarat untuk melakukan pengujian undang-undang ya, karena sebelumnya harus setelah konstitusi jadi artinya dalam undang-undang di berita acara negara setelah tahun 98 lah, atau setelah tahun 2000-an 2002 kan selesai amandemen keempat, baru bisa dilakukan pengujian. Tapi setelah itu karena pasal 50 dihapus, sehingga undang-undang tahun berapapun bisa diuji terhadap tahun undang-undang dasar ya, meskipun undang-undang dasarnya sudah dilakukan amandemen gitu kan. Ya, tetapi argumentasinya bisa jadi seperti ini, bahwa meskipun telah dilakukan beberapa amandemen, tetapi secara substansif Undang-Undang Dasar yang dibentuk pertama kali dengan hari ini adalah kurang lebih memiliki semangat yang sama ya. Jadi memang awalnya seperti itu, tapi setelah ini ada pengujian-pengujian berulang kali sehingga bisa dilakukan ya. Nah, pengujian undang-undang itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada pengujian formil dan ada pengujian material. Nah, pengujian meliputi pengujian formil ya, material. Pengujian material itu pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau secara material itu bisa satu undang-undang, satu utuh undang-undang, ya, satu pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi semua bagian dari undang-undang itu bisa menjadi objek untuk dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Bahkan satu kata pun bisa, ya. Satu kata pun bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Karena dia adalah bagian dari undang-undang ya, yang pernah saya contohkan misalnya frasa negara dalam pengujian undang-undang kehutanan ya. Itu bisa dijadikan contoh ya, bagaimana kemudian bagian dari undang-undang itu bisa dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, bagian yang lain seperti apa, Pak? Misalnya penjelasan. Apakah bisa diuji dengan Undang-Undang Dasar 1945? Apakah penjelasan saja tanpa menyertakan normanya, ya, misalnya penjelasan pasal 3, tetapi pasal 3-nya tidak diuji. Apakah bisa menjadi bisa diuji di Mahkamah Konstitusi atau naskah akademiknya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir cukup menjadi perdebatan ya, karena dulu saya dan kawan-kawan sempat sedikit ya ada dan dosen juga sedikit terlibat diskusi tentang ini. Apakah kemudian penjelasan itu bagian dari undang-undang? Kalau saya enggak, penjelasan adalah tafsir resmi dari undang-undang, sehingga tidak memiliki norma kecuali ada kecuali normanya memerintahkan penjelasan itu memiliki kekuatan norma yang mengikat. Misalnya apa? Tentang Undang-Undang APBN. Undang-Undang APBN itu kan kalau Anda lihat sebenarnya bukan penjelasan, di lampiran, bahkan di lampiran itu memiliki kekuatan yang mengikat. Ya. Detail-detailnya, bahkan yang lebih penting adalah di situ, ya, bukan di penjelasan atau bukan di batang tubuhnya ya. Batang tubuhnya pasal 1 sampai pasal berapa gitu kan, sisanya ada di lampiran maupun penjelasan. Nah, kecuali memang undang-undang memerintahkan bahwa lampiran ataupun penjelasan itu memiliki kekuatan mengikat. Ya, setelah lebih dari itu ya memang tidak memiliki kekuatan mengikat. Tapi ada juga yang mengatakan ya penjelasannya adalah bagian dari undang-undang. Ya. Satu undang-undang itu adalah norma yang mengikat. Satu itu adalah bagian norma yang mengikat, sehingga ya dalam hal ini penjelasan secara otonom bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Atau kemarin ramai tentang RUU PKS ya, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual.
saya punya apa namanya ya, punya punya dua kubu ya, punya jaringan lah, punya jaringan yang dari dua kubu. Dari yang kubu pengen mengesahkan undang-undang eh, penghapusan kekerasan seksual, ada juga yang tidak menginginkan undang-undang kekerasan seksual itu disahkan. Nah, argumentasinya menarik dari eh, yang menginginkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu tidak disahkan. Yang mereka perkarakan ya, eh, ya memang ada beberapa norma, tetapi yang menjadi objek utama dari keinginan mereka untuk melakukan eh, agar RUU PKS ini gagal adalah dalam naskah akademik. Ya. Waktu itu kawan saya nanya ke saya, naskah akademik bisa diuji di MK nggak gitu? Saya bilang nggak bisa gitu, karena bukan norma. Ya. Jadi itu menjadi dasar dari pembentukan undang-undang aja gitu. Memang bersifat wajib harus dilampir apa namanya ada dalam undang-undang, tapi menurut saya tidak bukan bagian dari norma peraturan perundang-undangan. Ya. Hanya bagian iya, tetapi apakah memiliki kekuatan mengikat? Sedangkan yang dilakukan pengujian adalah norma hukum dalam hal ini undang-undang yang sifatnya itu mengikat. Tetapi biarlah itu jadi perdebatan. Saya bagian yang enggak gitu. Tapi ada bagian yang iya. Ya, silakan ya, teman-teman beda pendapat nggak masalah. Kemudian ada pengujian formil, yaitu pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material. Jadi di sini yang dikhususkan itu proses pembentukannya. Ya. Kalau di sini kan jelas ada apa namanya, ada maksudnya yaitu menguji apakah normanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Ya, intinya di situ. Kalau proses formil berbeda. Proses formil itu prosesnya, proses buat undang-undangnya ini benar atau enggak. Ya. Jadi kalau ini bisa satu ayat atau dua ayat, dua pasal ini bisa tiga kata atau sampai apalah, bahkan bagian-bagian terkecil dari peraturan perundang-undangan misalnya titik ataupun koma pun atau konjungsi menurut kalian itu bertentangan dengan konstitusi bisa dilakukan pengujian. Tetapi kalau ini nggak bisa. Ini bukan materialnya yang diuji, tapi prosesnya. Gitu. Dalam hal ini adalah prosesnya dilakukan di institusi DPR bersama Presiden karena itu adalah institusi yang membentuk peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi di prosesnya, bukan pada materialnya, bukan pada isinya, tapi formatnya. Gitu. Ini pengujian formil, formal Tutsingrech, ya, di pasal 51 ayat 3, menjadi salah satu apa namanya syarat ya. Jadi pembentukan undang-undang ini syarat dari pemohon wajib menguraikan secara jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan undang-undang. Ini adalah formal Tutsingrech. Dan kemudian ini materi muatan, pasal dan undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini ada konjungsi dan atau ya. Teman-teman jangan bingung ya, ada konjungsi dan atau seperti ini. Jadi ini dan strip atau itu maksudnya bisa dua-duanya, ya, bisa salah satu, ya. Jadi dalam waktu bersamaan Anda bisa mengujikan pengujian secara formil, bisa juga melakukan pengujian secara material. Misalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kan banyak diujikan di MK meskipun banyak yang ditolak ya atau tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi mungkin pada sisi argumentasi. Nah, tetapi ya sah kemudian bisa melakukan pengujian secara bersamaan ya, baik melalui formil maupun material ataupun salah satu aja bisa. Secara formilnya saja bisa, secara materialnya saja bisa gitu. Meskipun yang banyak adalah pengujian secara material ya, karena memang bersentuhan dengan hak konstitusionalitas ya, nanti akan kita bahas. Nah, dalam uji formil ya, kita ke uji formil terlebih dahulu terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi ukuran yaitu formalitas pembentukan undang-undang ya, yang meliputi ya. Jadi yang menjadi pembahasan intinya itu adalah institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk undang-undang. Di sini jelas presiden dan DPR ya. Nah, kemudian yang kedua adalah prosedur persiapan.
sampai dengan pengesahan undang-undang yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam tatip, forum DPR, dan terakhir adalah tentang pengambilan keputusan yang menyetujui secara aklamasi maupun voting atau tidak disetujui sama sekali. Nah, sebenarnya yang ingin saya soroti dari pengujian undang-undang ini seperti ini. Nah, karena yang pengujian formil itu bagian dari Tutsingreh atau pengujian atau judicial review. Dalam hal ini adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ya, ya kan? Yang diuji kan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, tetapi ya pengujian formil itu ya, adalah pengujian ya yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang. Proses pembentukan undang-undang itu tidak diatur dalam undang-undang dasar. Proses pengujian formil itu pembentukan undang-undang itu dibentuk atau terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, apakah melakukan uji formil sama dengan menguji undang-undang terhadap undang-undang? Padahal secara hierarki peraturan perundang-undangan, yang namanya Undang-Undang Nomor 12 misalnya atau dengan undang-undang yang lain berada dalam satu level yang sama. Nah, apakah bisa dikatakan seperti itu? Ya, apakah bisa dikatakan bahwasanya undang-undang menguji terhadap undang-undang dasar? Bukan menguji terhadap undang-undang dasar, karena yang di sini yang ditekankan adalah proses formilnya, proses prosedurnya membentuk undang-undang, dan proses prosedurnya itu adalah undang-undang, bukan di undang-undang dasar. Apakah pengujian formil itu sama dengan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, terhadap undang-undang, bukan undang-undang dasar? Kalau demikian, apakah bisa dikatakan proses formil itu bukan Tutsingreh atau kemudian tidak bisa dikatakan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar? Nah, ini pertanyaan lagi nih. Ya, kapan-kapan saya masukkan dalam UAS ya, atau apalah ujian-ujian atau apa biar teman-teman bisa mikir, bisa ngasih sisi pendapat. Apakah bisa dikatakan bahwasanya pengujian formil itu bukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar? Karena pada prakteknya yang namanya proses pembentukan undang-undang itu ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, bukan dalam Undang-Undang Dasar. Gak ada Undang-Undang Dasar mengatur cara membentuk proses pembentukan peraturan perundang-undangan, kecuali hanya menyatakan bahwa Presiden bersama DPR membentuk undang-undang. Di pasal 20 ada. Hanya sebatas itu, tetapi prosesnya kan ada di Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, saya juga punya jawaban, tapi nggak saya simpen. Nah, ini kayaknya buat soal UAS bagus nih ya, biar teman-teman membaca ya tentang pengujian formil seperti apa. Ya nggak apa-apa sih beda ya. Saya punya jawaban tapi nggak saya ya istilahnya kisi-kisi buat UAS gitu ya. Ya insya Allah keluar. Nah kemudian udah itu formil udah ya. Coba nanti teman-teman cari apa namanya cari reasoningnya. Apakah sama? Apakah kemudian pengujian formil itu bukan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar karena menguji terhadap undang-undang secara formil saja ya. Coba nanti cari buka-buka jurnal ya biar biar kita agak mikir ya karena kita kan kuliahnya online nih nggak bisa saling ketemu dan selama Ramadan ini memang fakultas mengeluarkan kebijakan agar kita belajarnya lewat Sunan semua ya jadi untuk zoomnya memang agak eh, apa bukan dilarang tetapi memang agak dikurangi karena sedang ibadah puasa dan jadi nggak fokus ya termasuk untuk kelas malam juga kan banyak untuk malam kan banyak ibadah ya, jadi kurangi ya nanti setelah itu kita banyak kebutnya ya setelah Ramadan setelah Lebaran banyak kebutnya ya dan setelah itu UAS ya bisa bisa dialog lah diskusi. Kemudian ada pengujian materialnya. Pengujian material ini beda dengan pengujian formil tadi. Intinya dari pengujian formil itu adalah dia ingin mengetahui apakah isi satu peraturan perundang-undangan itu bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini peraturan yang lebih tinggi adalah Undang-Undang Dasar.
Ya. Jadi inti dari pengujian material adalah itu. Ya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya. Eh, jadi ini disebutkan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tidak dapat hanya dilakukan terhadap pasal tertentu saja, akan tetapi undang-undang dasar harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh lah. Itu yang saya katakan tadi. Kenapa kemudian ya pengujian terhadap undang-undang terhadap sebelum amandemen itu perlu dilakukan ya karena memang undang-undang dasarnya pada dasarnya memiliki semangat yang sama. Substansi dari undang-undang dasar itu ada di pembukaan dan pada dasarnya ada di pembukaan dan pembukaannya pun sampai kapanpun saya pikir nggak akan diganti, ya kan? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya, dan seterusnya sampai hadis itu disebutkan tentang Pancasila, saya pikir itu tidak akan pernah berganti. Kalau undang-undang dasar bisalah kita sesuai kondisional dan zeitgeist ya, semangat zamannya mungkin bisa berubah. Tetapi pembukaan nggak mungkin, itu adalah salah satu bentuk refleksi yang sangat mendalam para pemimpin bangsa kita ya menyusun Pancasila dan seterusnya ya di pembukaan itu saya pikir susah untuk diubah ya. Itu tentang pengujian material ya. Jadi intinya ada di situ dan ini yang paling banyak perkara di Mahkamah Konstitusi, makanya teman-teman harus paham tentang pengujian material. Nah, salah satu syarat dalam legal pengujian material adalah legal standing ya. Jadi legal standing ini adalah keadaan di mana seorang atau satu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu punya hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa perkara di depan MK. Ya. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing akan menerima putusan MK yang menyatakan tidak dapat diterima atau need on van Clever-Clark atau NO, biasanya dikenal sebagai putusan NO. Ya, putusannya tidak diterima. Nanti kita harus bedakan putusan tidak dapat diterima, putusan ditolak, dan putusan dikabulkan. Nanti perkembangannya ada putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, ya, dan banyak putusan yang lain. Ya. Jadi harus bedakan ya. Kalian misalnya nembak cewek, ya ceweknya juga harus jelas. Saya nggak menerima dan saya menolak itu beda ya. Di putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Jadi yang cewek kalau ditembak bilang ya tidak dapat diterima itu karena tidak memenuhi legal standing. Tapi kalau misalnya ditolak itu karena memang undang-undangnya memang tidak bertentangan gitu ya. Tapi nanti cari reason sendiri-sendiri ya. Kalau mau nolak cowok ya cowok ya harus peka ya, katanya harus peka lihat cewek ini cewek tidak dapat di NO, jawabannya NO atau ditolak gitu. Harus harus paham ya. Jadi legal standing itu eh, keadaan di mana ya, saya pikir tempat di mana kita berdiri ya. Posisi yang pas dan memenuhi syarat tentu saja yang karena kita berdiri di situ kita punya hak untuk mengajukan permohonan di depan Mahkamah Konstitusi ya. Sebenarnya bukan hanya permohonan tapi penyelesaian perselisihan misalnya tentang pemilu ya. Nah, yang jelas pemilu yang bisa mengajukan adalah para peserta ya, bukan rakyat. Misalnya kita mengatakan wah pemilunya curang nih banyak sogokan, kita mengajukan ke Mahkamah Konstitusi tentu saja nggak bisa. Ya, adalah peserta ya. Dan pengujian undang-undang juga sama. Nanti ada syarat-syarat tentang legal standing. Kedudukan tentang legal standing mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan syarat materialnya yaitu kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang. Ya, kita bahas. Nah, ini di pasal 51 ayat 1 ya. Jadi ini berhubungan dengan legal standing ya. Jadi yang namanya pemohon ya. Jadi di dalam PUU ya, pengujian undang-undang. Jadi pemohon itu ada 3 unsur, yaitu dia disebut sebagai pihak. Yang pertama pihak. Apa saja pihak-pihak yang bisa mengajukan permohonan? Ada 4. Ada perorangan warga negara Indonesia, ada kesatuan masyarakat hukum adat dan seterusnya ya. Ada badan hukum publik, badan hukum privat, atau lembaga negara. Jadi hanya 4 saja pihak ini saja. Ya.
Jadi seleksi awalnya kita kemudian menganggap bahwasannya orang itu pemohon atau tidak, dia itu pihak yang disebut dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau bukan. Kalau bukan yang nggak bisa. Misalnya dia seorang WNA, jelas nggak mungkin. Warga negara asing misalnya siapa nih? Aung An Suu Kyi mengajukan eh, undang-undang apa ya, silakanlah undang-undang apa, misalnya undang-undang tentang investasi misalnya, dianggap merugikan kepentingannya dia, ya nggak bisa ya, karena konstitusi itu hanya melindungi warga negara Indonesia saja, bukan melindungi warga negara asing. Nanti kalau perlindungan terhadap warga negara asing, tunduknya kepada hukum internasional yang dalam hal ini bukan domain konstitusi kita. Jadi konstitusi kita itu memang tinggi, tetapi terbatas kepada diri kita sendiri. Meskipun ada dimensi internasionalnya, ya, ada nafas, istilahnya itu nafas kosmopolitanisme dalam undang-undang dasar itu ada ya. Misalnya tentang frasa maka penjajahan di atas dunia itu kan memang sudah ada keinginan untuk ya menentang segala jenis penjajahan. Tetapi untuk perlindungan hak-hak dasar konstitusional itu hanya berlaku untuk rakyat Indonesia saja. Ya, ya, hanya berlaku untuk itu saja. Jadi hanya berlaku untuk perorangan dan kemudian Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat pun ada syaratnya. Ya, ada kata sepanjang di sini ya. Jadi masyarakat hukum adat boleh mengajukan permohonan kalau masih hidup, terus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Indonesia. Nah, ini agak sumir juga nih, yang maksud dengan sesuai dengan perkembangan masyarakat seperti apa? Apakah undang-undang memberikan tafsir? Juga nggak ada. Ada nggak undang-undang yang memberikan ketentuan sesuai dengan perkembangan masyarakat maksudnya itu apa? Atau adakah badan atau lembaga yang menyatakan satu masyarakat adat tertentu masih berkembangan dengan masyarakat atau tidak, masih berhubungan tidak? Itu belum ada ya, sehingga cukup sumir ya. Kemudian yang ketiga ada badan hukum publik dan atau privat ya, salah satu ya, badan hukum publik yang diberikan oleh undang-undang atau badan hukum privat, yayasan koperasi maupun PT ya. Kemudian lembaga negara, ya, maksudnya lembaga negara ya yang disebutkan atau diberikan kewenangan oleh undang-undang. Itu adalah para pihak yang bisa mengajukan permohonan. Di luar dari ini nggak bisa. Misalnya CV Pak, nggak bisa. CV bukan badan hukum ya. Atau kemudian biasanya perkumpulan-perkumpulan demokrasi itu bisa, tetapi memang atas nama perorangan ya. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah pihak dulu ya, dilihat dia pihak dulu atau enggak. Kemudian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Ya, nanti kita akan bahas ini yang kedua habis ini. Kemudian berlakunya oleh undang-undang, oleh berlakunya undang-undang. Jadi pihak-pihak ini ya, ya 1 sampai 4 ini merasa hak ataupun dan atau kewenangan konstitusionalnya itu dirugikan dengan adanya undang-undang. Ya. Jadi yang membuat mereka itu bisa melakukan permohonan itu adalah karena undang-undangnya itu sudah disahkan, sudah berlaku. Maka bisa diajukan permohonan. Kalau undang-undangnya belum berlaku, nggak bisa. Ya. Kalau belum berlaku ya nggak bisa ya. Nggak berlaku nggak bisa. Misalnya ada rancangan undang-undang menurut kalian itu merugikan. Ada rancangan undang-undang misalnya tentang rancangan undang-undang minuman alkohol. Wah, ini pemerintah mau melegalisasi minuman alkohol nih. Ini bisa merugikan. Kemudian kalian menguji ke Mahkamah Konstitusi, nggak bisa. Karena undang-undangnya belum berlaku. Jadi secara legal standing Anda sudah gugur. Dan hakim bisa mengeluarkan putusan NO. Ya, tidak dapat diterima. Itu bahkan bisa di sidang pleno bisa dilakukan ya, karena memang objek kajiannya memang belum berlaku ya, karena memang belum bersifat mengikat ya. Karena belum bersifat mengikat ya, jadi tidak ada potensi bahaya yang ditimbulkan ya, makanya tidak dapat diterima ya.
Nah, kemudian yang kewenangan konstitusional kita bahas setelah ini ya. Nah, kerugian konstitusional itu apa? Nah, kerugian konstitusional itu terkait dengan hak konstitusional yang terkait dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. eh, Kuning aja warnanya biar sering. Sedangkan kewenangan konstitusional itu terkait dengan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur undang-undang. Nah, rumusan hak konstitusional itu bisa dalam bab 10A sampai 28A hingga 28J. 28J ya, perubahan kedua Undang-Undang Dasar bisa kita lihat. Misalnya nih. Uh. Nah, ini dari 28 pasal 28. Pasal 28 itu isinya hak-hak semua. Nah, kita isinya di sini ya. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan lisan ya. Kemudian pasal 28A ini setiap orang hidup berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Bentuk keluarga dan ya 28B, 28C ya pasal 28 isinya tentang hak konstitusional kita di sini. Meskipun ada hak konstitusional kita yang ada dalam pasal lain misalnya tentang ya biasanya yang dilakukan pengujian ini di pasal 1 ayat 3 banyak dilakukan sebagai batu uji. Meskipun sebenarnya cukup sumir juga sih, nggak digabungkan dijuntukan dengan pasal yang lain. Misalnya di negara Indonesia adalah negara hukum ya. Jadi kadang mengargumentasikan bahwa dibutuhkan karena negara hukum sangat membutuhkan yang namanya kepastian hukum ya. Ini biasanya diargumentasikan terhadap undang-undang yang sifatnya itu sumir ya. Yaitu di pasal 28 ya, tadi ada banyak hak-hak konstitusional yang diatur. Nah, kemudian kerugian, hak dan atau kewenangan sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 itu harus ada 5 syarat. Syarat ini ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi setelah kalian memenuhi ini ya, memenuhi unsur pihak ya, memenuhi berlakunya undang-undang. Nah, yang dimaksud dengan hak atau kewenangan dan atau kewenangan konstitusional dirugikan itu juga harus memenuhi syarat lagi gitu. Jadi memang hukum itu rumit ya. Rumitnya memang di situ. Ya, jadi yang dimaksud dengan kata ini apa? Ya itu merujuk ke undang-undang yang lain. Dimaksud dengan kata ini apa? Ya terus muter-muter di undang-undang. Makanya kajiannya adalah kajian undang-undang. Ya, fakultas hukum ya memang seperti itu. Nah, kerugian apa saja ya? Kerugian hak atau kewenangan konstitusinya apa saja? Yaitu yang pertama ada hak atau kewenangan konstitusional pemilihan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ya misalnya tadi dalam pasal 28. Yang jelas yang pertama adalah hak itu dulu lebih dahulu. Ya. Misalnya kemarin dulu sempat ada permohonan hak untuk melakukan eutanasia atau hak untuk melakukan bunuh diri. Karena menganggap bahwasannya hak untuk hidup saja ada, berarti hak untuk hidup itu adalah bagian otonom dari saya. Jadi siapapun tidak boleh intervensi terhadap kehidupan diri saya. Maka saya pun boleh mengakhiri hidup saya. Itu pemohonnya salah satu itu rame itu karena pemohonnya itu orang pinter lulusan S2 UI ya. Dan dia stres karena nggak punya kerjaan ya. Jadi dia ngelamar kemana-mana nggak diterima gitu. Terus putus asa, kemudian melakukan uh, judicial review ya. Saya agak lupa pasal apa yang diujikan. Pada intinya dia menginginkan bahwa hukuman mati bunuh diri itu adalah sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Ya intinya tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau nggak salah putusannya NO, kalau nggak NO tidak dapat diterima. Uh, Maaf, ditolak. Kalau nggak salah ditolak. Nggak mati juga kan. Kemudian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian ya dalam pengujian ya. Jadi misalnya undang-undang apa eh, memberikan ketidakpastian hukum atau memberikan hal-hal yang membuat hak hidup kalian itu dilanggar. Misalnya di sini ya, kita contohkan satu hak saja ya. Misalnya hak untuk hidup
sehat ya di pasal 28 D kayaknya ada deh. Cara saya kembali ke sini dulu tentang hak biar gampang nyontoinnya. Lingkungan yang sehat ada dulu saya pernah buat gara-gara pakai pasal itu soalnya. Aduh agak lupa saya untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Ya kita ini aja lah, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Misalnya konstitusional yang dimaksud adalah itu ya. Maka misalnya kalian diberikan itu, terus kemudian ada undang-undang yang membuat atau eh, melanggar hak konstitusional kalian, misalnya diperbolehkan undang-undang itu memelihara mafia narkoba gitu, misalnya mafia narkoba, misalnya ada undang-undang ya yang kemudian melarang peredaran narkotika dalam jumlah besar misalnya ya, tapi kemudian setelah perubahan itu dihapus ya, apa namanya, pasal itu, atau kemudian negara memperbolehkan peredaran narkotika tanpa pengawasan misalnya seperti itu. Nah, itu kan pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi. Sehingga membuat seorang ya hidupnya itu bisa terancam karena narkotika beredar bebas tanpa adanya pengawasan, narkotika maupun psikotropika ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah syaratnya, ya memang itu ada ya, ada undang-undangnya, kalian punya hak itu. Ya. Kemudian harus ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik, aktual, dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Jadi harus bersifat spesifik maupun aktual atau khusus. Jadi misalnya tentang pengujian uh, di KUHP tentang peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu pernah diuji oleh, kalau nggak salah, Antasari Azhar karena dia menginginkan PK itu lebih dari sekali. Tapi PK bisa dilakukan berulang kali ya, atau tanpa batas karena adanya, karena novum bisa syarat PK kan ada novum ya. Karena novum itu bisa jadi ditemukan setelah peninjauan kembali pertama ya. Sehingga dalam hal ini menurut Antasari bisa jadi orang yang seharusnya mendapatkan keadilan karena adanya ketentuan ini maka tidak bisa mendapatkan keadilan tersebut. Nah, itu sempat diuji. Nah, itu sebuah legal standing di mana dia itu bersifat khusus. Saya menguji ini karena saya mengalami hal ini gitu. Ya, karena saya mengalami hal ini tentang peninjauan kembali itu dan aktual ya. Jadi terbaru gitu. Dia mengalami hal itu. Dia mengalami bahwasannya undang-undang ini benar-benar merugikan konstitusional saya. Jadi bisa dibuktikan secara empirik gitu. Atau kalian menganggap bahwasannya namanya penahanan itu tidak diperbolehkan. Kalian menganggap bahwa penahanan itu bertentangan dengan hak hidup kalian. Misalnya kalian seperti itu. Saya dari penahanan rutan itu menurut kalian 20 hari itu terlalu lama. Ya, karena misalnya 20 hari kalian adalah petani yang harus menghidupi kehidupan kehidupan keluarga kalian, Pak. Kalau saya di tahanan rutan itu lama. Misalnya saya mau memilih tahanan kota maupun tahanan rumah, tambah lama lagi ya, sehingga kasusnya nggak selesai. Sehingga sedangkan saya harus segera menafkahi keluarga saya, misalnya alasan kalian seperti itu ya. Bisa, itu adalah syarat yang sifatnya spesifik dan aktual. Atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
Jadi tidak harus bersifat spesifik maupun aktual, tetapi secara potensial itu bisa terjadi. Ya. Misalnya ya di undang-undang lingkungan, undang lingkungan hidup misalnya di undang-undang hidup, ini misalnya ya bukan saya nggak hafal undang-undang lingkungan hidupnya. Di undang-undang lingkungan hidup itu diperbolehkan membuang limbah ya tanpa ada pengawasan tadi ya atau kemudian melewati batas tertentu. Ya, misalnya di undang-undang itu ada ketentuan tentang syarat maksimal pembuangan limbah, misalnya seperti itu. Terus kemudian pasal itu dihapus sehingga ketentuan untuk pembuangan limbah itu bisa dilakukan tanpa volume yang jelas ya. Jadi bisa banyak sekali gitu ya. Nah, hal itu bisa diargumentasikan bahwa itu adalah potensi yang bisa terjadi merugikan banyak orang, ya kan? Misalnya undang-undangnya baru keluar nih, undang-undang tentang lingkungan itu baru keluar bahwa pembuangan limbah di sungai itu boleh. Nah, pembuangan limbah di sungai itu boleh belum terjadi, kalian bisa mengajukan undang-undang ini di Mahkamah Konstitusi. Jadi meskipun undang-undang ini memang sudah mengikat, tetapi pada prakteknya belum dilakukan. Itu bisa dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena syarat itu potensial bisa terjadi, bisa merugikan hak konstitusional. Jadi sebelum hak konstitusional itu dilanggar, maka undang-undangnya itu harus dihapus terlebih dahulu atau frasanya itu dianggap dengan bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau dianggap bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan mengikat atau tidak berlaku. Gitu. Dan yang keempat ada hubungan sebab akibat atau causal verban antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohon pengujian. Jadi maksudnya ada hubungannya nih undang kerugian kamu ya tentang lingkungan ya hak untuk hidup sehat itu dengan undang-undang yang diuji ya harus ada penjelasannya. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulnya permohonan kerugian dan hak atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ya. Jadi maksudnya seperti itu ya, dengan adanya permohonan atau keinginan untuk dikabulkan di mahkamah, maka uh, setidaknya kerugian konstitusional itu tidak ada lagi ya, atau kemudian potensial tidak akan terjadi. Gitu. Nah ini jenis-jenis putusan ya, ada tidak diterima atau bukan no tapi no ya, jadi singkat saja. Kemudian permohonan tidak memenuhi syarat di pasal 51 ya. Jadi pasal sebelumnya ini di pasal ini sebenarnya di pasal 54 sih. Ya, kalau di pasal 54 ada, bukan 54 ya, tentang putusan ya. Ini adalah pokoknya di kalian baca undang-undangnya sendiri. Jadi syarat putusan tidak diterima itu awalnya bertentangan dengan pasal 50 tidak memenuhi ketentuan pasal 50 dan 51 tapi pasal 50 dihapus jadi pasal 51. Ya, pasal 51 itu tentang apa saja? Ya tentang ini, tentang legal standing ya. Terus kemudian tentang uraian ya, uraian tentang hak konstitusionalitas dan kemudian uraian tentang kerugian konstitusionalitasnya. Kalau itu tidak diuraikan, itu bisa NO, ya, bisa tidak diterima. Jadi semacam itu namanya apa sih? Saya nggak lupa ya. Ini bukan, tapi bukan seperti itu sih. Ini hanya uh, jadi argumentasi kalian secara legal standing maupun kerugian konstitusional itu tidak jelas sehingga tidak terima. Kemudian dikabulkan bahwa yang pertama dikabulkan karena permohonan itu beralasan. Jadi sekali lagi bahwasannya itu di Mahkamah Konstitusi sidangnya itu lebih mengutamakan argumentasi. Kemudian materi muatan, ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan undang dasar ini pengujian material. Kemudian tidak mengikat dengan pembentukan undang-undang berdasarkan undang-undang dasar. Ya, ya pembentukan undang-undang berdasarkan undang-undang dasar itu seperti apa? Ini ya, itu bisa dikabulkan. Ini dalam pengujian formil. Ya. Tapi kalian tahu nggak pembentukan undang-undang berdasarkan undang-undang dasar seperti apa? Bingung kan? Ya, karena memang nggak ada. Yang ada hanya dalam Undang-Undang Nomor 11 12 tahun 2011. Ya. Itu kemarin sempat rame karena ada salah tulis ya kan? Ada salah tulis dan ada typo yang banyak di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ada perdebatan. Ini bisa dilakukan pengujian formil atau tidak? Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah typo itu pengujian formil? Bisa masuk dalam prinsip pengujian formil? Bisa masuk atau enggak?
Nah, kemarin ada dua pendapat, ada yang bisa masuk, ada yang enggak. Gitu. Terus kalau kemudian typo gimana? Ya dilakukan perubahan undang-undang, kan bisa dilakukan perubahan undang-undang. Kemudian ditolak ya, undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, baik mengenai pembentukan maupun materinya. Jadi undang-undangnya memang nggak bertentangan. Ya. Yang namanya dikabulkan itu kalau dianggap bertentangan, karena sesuai dengan permohonan pemohon. Ya. Putusan amarnya itu cuma menyangkut tiga ini. Nah, tetapi dalam perkembangan ada eh, perkembangan putusan MK itu ada putusan-putusan demikian ya. Ada konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional, ada tidak konstitusional bersyarat atau conditional unconstitutional, penundaan keberlakuan putusan dan perumusan norma dalam putusan. Nah, konstitusional bersyarat itu menyatakan begini, ini putusan amarnya itu biasanya terjadi terhadap perumusan norma yang terlalu umum. Sehingga kalau dikabulkan, permohonannya dikabulkan, misalnya menjadi batal, ya, maka akan menjadi hal yang dalam bahasa saya itu terlalu sayang, ya. Ya misalnya apa? Pengelolaan sumber daya alam itu dilakukan oleh negara bersama-sama dengan swasta. Misalnya ada ketentuan seperti itu ya. Nah, itu misalnya oleh apa namanya? Oleh pemohon mengatakan bahwa itu inkonstitusionalitas karena seharusnya pengelolaan sumber daya alam itu harus dilakukan oleh negara sendiri tanpa melibatkan swasta, misalnya seperti itu. Ada penasaran undang-undang seperti itu. Nah, MK misalnya dalam putusan dengan model konstitusional bersyarat itu seperti ini. Eh, Pasal ini yang mengatakan bahwasanya pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh negara bersama-sama dengan swasta, ya, itu dianggap konstitusional sepanjang tidak dimaknai, ya itu nanti ada seperti itu, kalau sepanjang tidak dimaknai atau sepanjang dimaknai, ya konstitusional dari sepanjang, biasanya sepanjang tidak dimaknai, swasta pengelolaannya lebih besar gitu. Jadi misalnya ada bagi hasil, ya sistem bagi hasil, swasta misalnya 10%, negara 90%. Kalau seperti itu konstitusional. Nah, karena tadi menghindari seperti itu, penafsirannya nanti misalnya ada di PP, ya, ada di peraturan pemerintah ataupun peraturan di bawahnya yang lain. Jadi pasal itu akan tetap berlaku dengan syarat gitu. Dengan syarat tadi, dengan syarat misalnya jadi MK seperti semacam merumuskan norma baru ya. Konstitusional bersyarat itu seperti semacam norma baru. Jadi undang-undang ini boleh berlaku, intinya MK mau bilang ini pasal ini masih berlaku. Tapi syaratnya ada gini gini gini. Nah, gitu. Nah, sebaliknya tidak konstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional itu sebaliknya. Ya. Sepanjang dimaknai, ya. Ini akan menjadi tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai apa gitu ya. Misalnya dalam tadi gitu. Dalam pasal ketentuan tentang uh, pengelolaan sumber daya alam misalnya, ya. Kemudian MK misalnya menyatakan sepanjang tidak dimaknai bahwasanya swasta pengelolaannya lebih besar. Kemudian ada penundaan keberlakuan putusan, ya. Jadi ini paham ya. Jadi pada intinya MK punya syarat bahwasanya undang-undang ini berlakunya gimana. Yang kedua misalnya, ya ini tadi misalnya tentang pengelolaan sumber daya alam, ini masih boleh kalau kemudian swasta lebih besar. Nah, kemudian ini akan tidak konstitusional misalnya swasta itu lebih besar, maka secara otomatis pasal itu menjadi gugur gitu. Kalau dilakukan oleh swasta nanti gugur. Nah, kalau yang ini konstitusional sebaliknya. Ya, sepanjang tidak dimaknai bahwa swasta perannya lebih besar. Ya, sebenarnya hanya bolak-balik aja sih. Kemudian penundaan keberlakuan putusan, ya pernah ada pengujian terhadap undang-undang KPK ya, bahwasanya ada satu norma, saya nggak lupa ya tentang apa, harus nunggu 3 tahun terlebih dahulu. MK mengatakan norma ini baru berlaku 3 tahun kemudian. Ya karena ditunda, dan kemudian yang terakhir tentang perumusan norma dalam putusan, ya MK menciptakan norma baru gitu ya dalam putusan gitu. Oke,
Itu dari saya ya, nanti seperti biasa saya akan sertakan, insya Allah ya, kalau nggak lupa sertakan beberapa paper untuk kalian belajar. Karena sebenarnya gini, kalau ini kan sebenarnya di undang-undang ada semua ya, hanya saya menyertakan itu. Tapi kalau ada jurnal atau paper atau yang lain kan ada polemik ya. Saya senang kalau ada polemik ya, ada perdebatan gitu. Misalnya MK boleh nggak sih mengajukan, memberikan constitutional complaint dan yang lain-lain itu ya, dan seterusnya ya. Karena dari polemik itu kita belajar. Karena kayak buat skripsi itu kan sebenarnya kan buat polemik juga kan. Kita belajar dari, berangkat dari polemik atau belajar dari permasalahan. Maka dengan demikian ya, saya pikir mungkin dari beberapa tulisan-tulisan itu bisa membantu kalian ya, menulis tugas akhir yang ya nggak perfect, nggak sih, tapi bagus. Oke, dari saya, silakan kalau mau nanya di WA, jangan di kolom komentar, sekali lagi, jangan di kolom komentar. Kalau masih ada yang komen di kolom komentar, absen di kolom komentar ya berarti nggak lihat video ini. Oke, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.